Cerita diawali dengan seorang wanita bernama Valentine yang sedang teleponan. Yeah, we received the one who filed for divorce. Well, Dia adalah asisten pribadi Maria Endres, seorang aktris yang sukses. Of acting hanging from wires in front of. Oh, did you speak to Valentine mengetahui bahwa Maria menghalangi proses perceraian. I'm very honored that Willem decided a long time ago to stay away from Molly. I wish that I could promise, but Willem has forbidden me to do so. Maria mengungkapkan ketidaknyamanannya untuk muncul dalam sequel apapun. Dia memberitahu Valentine bahwa dia lelah berakting di depan layar hijau dan meminta Valentine untuk mengeluarkannya dari film dan namanya dari halaman IMDb untuk sequel tersebut. Karena orang-orang terus membahas keterlibatannya, Valentine memperingatkan bahwa para penggemar akan kecewa. Tetapi Maria acuh tak acuh. Maria dan Valentine bersiap untuk menghadiri sebuah acara di mana Maria akan menerima penghargaan atas nama Wilhelm Melchior, seorang penulis skenario dan sutradara yang memberinya peran yang meluncurkan ketenarannya. Offers her condolences to the family. Drama tersebut berpusat pada hubungan tumultuos antara seorang gadis muda dan seorang wanita yang lebih tua, dan akhirnya mengakhiri hidupnya. Setelah itu, Valentine menerima panggilan yang memberitahunya bahwa Wilhelm telah meninggoy, mengubah sifat upacara tersebut. Awalnya, Maria dan Valentine berencana untuk menghadiri upacara penghargaan dan kemudian mengunjungi rumah Wilhelm di Sils Maria, tempat yang sudah lama ingin dilihat Maria. It's late afternoon. Menyusul kematian Wilhelm, Maria menemukan bahwa para penyelenggara acara telah mengundang aktor Henrik Wald. Dia sangat menentang ini karena merasa dia tidak cocok untuk acara tersebut. Awalnya mempertimbangkan untuk tidak datang. We try to keep them on this. That's why we. Namun, Maria mengubah pikirannya setelah mengetahui bahwa Henrik akan menerima penghargaan tersebut di hadapannya. Para peserta percaya Wilhelm menulis karyanya dengan Henrik dalam pikiran untuk peran yang berbeda. Setelah tiba di kamar hotel Maria, Valentine menyadari sifat asli Henrik. Maria mengungkapkan bahwa Henrik hanya mencari perhatian, dan itu menggambarkannya sebagai orang yang tidak bermolar, kasar dan abusif terhadap wanita. Meskipun Henrik menginginkan Maria, dia menolak Henrik. Buys the internet. Maria menerima panggilan dari Rosa, janda Wilhelm, yang mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kehadiran Maria untuk menerima penghargaan tersebut. Sorry. Maria berbicara dengan Henrik di area tunggu. Dia menyebutkan bahwa dia bertemu Wilhelm 2 minggu yang lalu saat memancing. Maria membalas bahwa dia menghabiskan waktu dengan Wilhelm dan Rosa 6 bulan yang lalu. Setelah Henrik pergi, Maria mempercayakan Valentine bahwa dia pernah berselingkuh dengan Henrik selama syuting film. Valentine sudah mencurigainya sejak awal. Maria menceritakan bahwa dia baru berusia 18 tahun saat itu, dan bagaimana Henrik memanfaatkan dirinya. Ketika Henrik meninggalkannya, mereka tidak bertemu selama 1 dekade. Dan sekarang setelah dia mencapai kesuksesan, Henrik kembali tertarik padanya. Tetapi kali ini dia menolak untuk terpesona olehnya, menciptakan ketegangan di antara mereka. Di hotel, Valentine mengatur pertemuan antara Maria dan Klaus Dressworth, seorang sutradara yang merencanakan remake Maluja Snack. Kali ini, dia ingin Maria memerankan peran wanita yang lebih tua, yang tergoda oleh wanita yang lebih muda. Maria memberitahu Klaus bahwa setelah semua tahun ini, dia masih merasa terikat dengan peran itu, dan merasa sulit untuk membiarkan orang lain mengambilnya. Klaus memberitahu bahwa Joan Ellis akan memerankan wanita muda, menggambarkannya sebagai yang lebih menawan daripada yang terlihat di depan umum. Klaus mengungkapkan bahwa Joan mengagumi Maria dan dia bersedia mengesampingkan komitmen lain untuk berakting bersamanya dalam drama. Maria menjelaskan bahwa dia saat ini sedang menghadapi perceraian dan merasa sendiri dan rentan, membuatnya enggan untuk berpartisipasi dalam film. Klaus mengakui kekhawatirannya,
Tetapi dia memperingatkan bahwa melewatkan kesempatan ini akan berarti kehilangan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Wilhelm. Sebelum pergi, Maria mengingatkan Klaus bahwa aktris yang memerankan wanita tua dalam drama asli meninggoy dalam kecelakaan mobil setahun kemudian. Klaus mengingatnya, tetapi berargumen bahwa dia adalah aktris yang buruk yang gagal memahami perannya. Dia menyarankan agar Maria bersyukur, karena penampilannya yang buruk menonjolkan bakat Maria. Kembali di hotel, Maria berinteraksi dengan Henrik saat dia memasuki area tunggu. Do you know? Time. You. She has a life ahead of her too. Grand Hotel du Lac, please. House has persuaded you. Dalam keadaan mabuk, dia memberinya nomor kamar hotelnya. Berdiri di dekat telepon hotel, dia ragu sebelum menyerah dan mengeluarkan tablet untuk mencari Joan secara online. Maria dan Valentine dalam perjalanan ke Sils Maria. Maria memberitahu Valentine bahwa dia menyesali kesepakatannya dengan Klaus. Valentine bersikeras bahwa Klaus adalah sutradara yang baik dengan anggaran yang besar. Maria berargumen bahwa dia tidak membutuhkan uang. Setibanya di rumah Wilhelm, Rosa menyambut Maria dan mendorongnya untuk tinggal selama yang dia inginkan. Mereka mendaki bukit Sils Maria. Di hari yang lain, trio tersebut menonton film lama yang disutradari Wilhelm, yang membuat Rosa pergi karena kenangan yang menyakitkan, meninggalkan Maria dan Valentine sendirian. Oh, Maria. Saat makan malam, Maria berbagi ketertarikan pada Wilhelm, tetapi menahan diri untuk tidak bertindak demi menjaga hubungan kerja mereka. Valentine bertanya, apakah dia jatuh cinta? Yang dijawab Maria dengan afirmatif. Setelah makan malam, Valentine menceritakan masa lalu Joan yang bermasalah. Maria mengomentari banyaknya foto vulgar Joan yang beredar di internet dan mencatat bagaimana pacarnya mengakhiri hubungan mereka karena perilaku sembrono dari Joan. This movie's opening up in Europe. Where? Valentine menjelaskan insiden di mana Joan muncul di rumah pacarnya dengan senjata, yang mengakibatkan dia diusir secara paksa. Joan akhirnya memilih rehabilitasi untuk menghindari penjara. Good photos. Any idea? Valentine mengagumi Joan karena menjadi dirinya yang tanpa penyesalan. Tetapi Maria berargumen bahwa tidak ada yang terpuji tentang minum secara sembrono dan membahayakan pasangannya. Trash. You celebrity news. Valentine mengaku bahwa Joan mungkin adalah aktris favoritnya, yang membuat Maria bercanda mempertanyakan apakah Valentine lebih suka Joan daripada dirinya. No, fine. Di kamarnya, Maria menonton video YouTube Joan yang menghadapi paparazzi. Hey, stop fucking following me, alright? Let me ask you a tough question. Play. Dia juga melihat video konferensi pers di mana dia kesulitan mengingat nama sutradara. The older woman and I will play the one of this theater. Klaus yang menyebabkan tawa di antara para wartawan. Klaus, you should do your. Keesokan harinya, Valentine membantu Maria berlatih dialognya. Which right away. So how should I be reading yours? No, I'm reluctant to say it, but it's pretty clear. Crosses her legs, reaches for a cigarette. Open up to me. I'm not using something. Can I be frank? Mereka kemudian mendaki ke sebuah danau, di mana mereka berenang berdua. Pretty far. If I left at 6, I could probably Roads at night. I mean it. Valentine menyebutkan perlu pergi selama beberapa jam untuk bertemu pacarnya yang bernama Burt dan mengungkapkan kebahagiaannya untuk Valentine. Setelah Valentine pergi, Maria berkonsultasi dengan agennya tentang ingin dibebaskan dari kontraknya. Meskipun dia telah berlatih dialognya, dia menolak untuk tampil. Agennya memperingatkan bahwa jika dia tidak melanjutkan, produser akan menggugat,
yang akan mengarah pada pertarungan hukum yang panjang. Maria bersikeras untuk dibebaskan, tetapi agen menjelaskan itu akan mahal. Dalam perjalanan pulang, Valentine mengemudikan mobil melalui jalan pegunungan berliku yang diselimuti kabut. Berhenti sejenak untuk muntah. Kemudian, Maria dan Valentine menonton film 3D yang menampilkan Joan. I don't know that he right. I feel you're crazy. Sorry, maybe if I follow his orders. Mereka berjudi setelahnya. Bets please. 28 black. Dan mendiskusikan film tersebut saat makan malam. Maria merasa sel-sel otaknya mati saat menontonnya. Dan Valentine bertanya apakah dia merasa Joan luar biasa. It's Derek. Well, she's got great friends. It's a convention, but it's no dumber than any other convention. Maria menegaskan bahwa dia memerankan karakter yang bodoh. Mereka berdua setuju bahwa Joan memiliki daya tarik tertentu di layar. Sorry, I'm sorry. Setelah beberapa minuman, Valentine mengambil kemudi dan pergi. Keesokan harinya, mereka mendaki lagi untuk berlatih lebih banyak dialog. Into my office. Perfectly well. Understood what? Maria mulai melihat drama tersebut sebagai tidak lulus. Sementara Valentine berargumen bahwa terkadang drama lebih otentik daripada kehidupan itu sendiri. Hey, you do your job well. Have no crap. And act as if it never had a tighter hold on you. Setelah makan siang, mereka tertidur di gunung. Valentine terbangun karena sudah gelap, mendorongnya untuk membangunkan Maria dan menyarankan jalan pintas kembali. Saat malam tiba, Valentine memberitahu Maria bahwa dia tidak perlu berpegang pada perspektifnya jika dia tidak setuju. Maria mengakui hal ini, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan Valentine. Doing my job. Mereka akhirnya kembali ke kota dan naik bus untuk pulang. Keesokan harinya, mereka berlatih lagi. Aren't you ashamed? I haven't been you because you want to leave me. Accepted a job in Tokyo. What are you doing here? It's weighing on me. Tetapi Maria masih kesulitan membayangkan dirinya sebagai karakter yang lebih tua. Valentine menyarankan agar dia mendekati peran seperti yang dia lakukan dengan karakter yang lebih muda di masa lalu. It's got everything, even the most conventional life. I bet you weren't saying wasn't asking those kind of questions. Valentine percaya ketidaknyamanan dalam membaca peran menghambat penampilan Maria. Beberapa hari kemudian, Maria dan Valentine mengunjungi sebuah hotel untuk bertemu dengan Joan. Nice to meet you, Chris. Joan yang didampingi oleh pacarnya bernama Christopher mengungkapkan kekagumannya pada Maria dan mengakui bahwa menonton film dengan Harrison Ford menginspirasinya untuk menjadi artis. Joan mengakui bahwa dia mungkin tidak cocok dengan bakat Maria, tetapi berharap agar Maria mengerti tentang pilihannya yang ambisius untuk memerankan peran tersebut. Maria bersikeras bahwa itu hanya pekerjaan dan dia akan melanjutkan setelahnya. You to take on the role of Helen. Valentine mendekati meja resepsionis, di mana seorang staf menanyakan apakah dia masih tertarik untuk melihat ular. Valentine menyatakan ketertarikan, dan resepsionis memberikan arahan. Maria mempercayakan Valentine bahwa Joan bukanlah gadis yang egois, seperti yang dia bayangkan sebelumnya. Valentine mengungkapkan bahwa Joan menghabiskan sepanjang malam memuji Maria, yang Maria terus menolak. Valentine menyebutkan reputasi Christopher sebagai penulis terkenal, mencatat bahwa dia sudah menikah. Keesokan paginya saat mereka berangkat untuk menemukan ular, terjadi argumen mengenai rute yang benar. You can't imagine whatever you want. Violence because you felt it in yourself. Be any snake.
Mereka tiba di puncak gunung di mana Maria percaya dia melihat ular. Ketika dia meminta Valentine untuk memverifikasi, dia berbalik untuk menemukan tidak ada di sana. Maria berputar-putar memanggil tetapi tidak mendapatkan respon. Beberapa minggu kemudian, Maria akan makan malam dengan Klaus. Selama percakapan mereka, Klaus mengungkapkan bahwa istri Christopher mencoba menghabisi dirinya setelah mengetahui perselingkuhannya. Back to the hotel. Joan tiba saat makan malam, dan Klaus memperingatkan bahwa kehadiran Christopher mungkin menarik perhatian media yang negatif. Setelah Christopher tiba di restoran, Klaus memberinya alamat, mengarahkan agar dia bertemu mereka di sana. Saat Maria dan Joan keluar di dalam limusin, paparazzi mengikutinya dengan dekat. Hey, Ari, I'm stuck here in London till we. It's gonna be a nuclear. Di rumah Klaus, dia mengomentari pencemaran nama baik media yang akan datang terhadap Christopher. Joan mengakui bahwa dia akan mungkin disalahkan, bahkan jika itu berarti dilabeli sebagai perusak rumah tangga. Klaus kemudian mengembunikan Maria pulang dengan taksi. I'm drained after a work day. We'll manage. Keesokan harinya, Maria berlatih dialognya untuk drama tersebut. Asisten barunya menanyakan apakah dia tertarik pada film sci-fi tentang mutan. Sales agreement for the studio on Rue du Chemin Vert, Paris at 5, and you'll be back in London in... Maria menjawab bahwa dia akan meninjau naskahnya dalam beberapa hari dan menghubungi sutradara. Okay. And Asisten menawarkan untuk membantu dengan dialognya, tetapi Maria menolak, mengungkapkan rasa rindu pada Valentine. Para pemeran melakukan salah satu latihan terakhir. Setelahnya, Maria meminta Joan untuk melakukan suatu adegan dengan cara tertentu. Adegan tersebut melibatkan wanita yang lebih muda meninggalkan wanita yang lebih tua setelah segala sesuatunya telah diucapkan. Interpretasi Joan melibatkan meninggalkan karakter Maria, yang membuat Maria menjelaskan bagaimana dia memainkannya secara berbeda bertahun-tahun yang lalu. Dia memberikan tatapan yang membuat karakternya terlihat lebih kuat. Joan membalas bahwa pada saat itu dalam drama tidak ada yang peduli lagi dengan karakter yang lebih tua. Dia menekankan bahwa pernyataannya berkaitan dengan karakter, bukan dengan dirinya sendiri. Ekspresi Maria menunjukkan bahwa dia merasa tersinggung oleh komentar dari Joan. Meskipun Maria tetap berpendapat bahwa pendekatannya berhasil, Joan tetap tidak yakin, dan diskusi berakhir. Pada malam pembukaan, Maria bertemu dengan sutradara film mutan. Meskipun dia menganggap Maria sebagai pilihan ideal untuk peran tersebut, Maria menyatakan keraguan, percaya bahwa itu ditulis dengan versi dirinya yang lebih muda dalam pikiran. Dia merekomendasikan Joan, tetapi sutradara menolak ide tersebut, mengungkapkan kebenciannya terhadap era bintang viral saat ini. Dia lebih memilih Maria untuk peran tersebut karena latar belakangnya. Adegan terakhir menunjukkan Maria di panggung, mewujudkan karakternya sambil merokok. Secara implisit, dia telah bertransformasi menjadi wanita yang lebih tua dalam drama. Dan cerita pun selesai.